Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Informasi, yaitu Ibu Reni Afriana Hanif, dan yang kami banggakan teman-teman sekelas sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengelola sistem global. Nah, adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Stephanie Christine sebagai moderator, dan rekan saya, Caroline Losawene sebagai materi. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah pertumbuhan sistem informasi internasional. Kita tahu perkembangan sistem informasi internasional ini dimulai dari tatanan dunia global yang didorong oleh jaringan yang maju dan sistem informasi. Dan yang kedua, pertumbuhan perdagangan internasional secara radikal telah mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Misalnya, produksi produk elektronik kelas atas yang disebarkan ke beberapa negara. Contohnya Apple iPhone. Jadi, perkembangan sistem informasi internasional ini didukung oleh produk-produk elektronik seperti produk elektronik yang tersebar ke beberapa negara. Oleh karena itu, setiap negara wajib menguasai sistem informasi global ini secara efektif. Nah, kami juga akan membahas mengenai membangun arsitektur sistem informasi internasional. Yang pertama kita bahas adalah memahami lingkungan global. Jadi, pengemudi bisnis harus mampu untuk kompetisi globalnya. Dan inhibitor menciptakan tantangan manajemen. Jadi teman-teman, di sini kita perlu memahami situasi lingkungan global yang akan kita masuki bisnis tersebut. Karena tidak semua lingkungan itu sama kompetisi globalnya. Dan yang kedua adalah kembangkan strategi perusahaan untuk persaingan global. Bisa dilakukan dengan cara eksportir, multinasional, waralaba, dan transnasional. Nah, ini adalah strategi-strategi untuk memasuki pasar persaingan global. Bisa kita lakukan dengan eksportir tadi, misalnya mengekspor produk kita ke beberapa negara, atau multinasional, atau franchise, atau yang bisa kita sebut waralaba, dan transnasional. Yang ketiga adalah kembangkan struktur organisasi dan pembagian kerja. Jadi pembagian kerjanya dan struktur organisasinya itu harus jelas juga apakah dia desentralisasi atau sentralisasi, apakah dia diatur di negara asalnya atau negara produk tersebut bisa diatur oleh negara yang pasarkannya tersebut, atau bisa juga pengelolanya di negara asal dan produksinya dikelola di negara yang didistribusikan tersebut. Nah, yang keempat adalah pertimbangkan masalah manajemen, seperti perancangan produk, prosedur bisnis, rekayasa ulang, dan pengelolaan perusahaan. Ini lebih ke manajemennya ya sih, kayak bagaimana dia mengembangkan prosedur bisnisnya, bagaimana dia merekayasa produksinya itu seperti apa, dan pengelolaan perusahaannya. Dan yang terakhir adalah pertimbangkan platform teknologi. Ini diperlukan teknologi yang mampu mengintegrasikan ke berbagai negara. Jadi kan dari negara asal dan negara yang mau dipasarkannya itu kan harus mempunyai teknologi yang bisa membantu mengintegrasikan semuanya gitu, baik dari produksinya, pemasarannya, manajemennya. Jadi perlu teknologi yang dapat mengintegrasikan bisnis tersebut secara internasional. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah ini dia, tantangan bisnis global. Ternyata ada juga nih tantangan dalam bisnis global. Ada secara global, ada secara khusus. Yang pertama kita bahas adalah secara global. Nah, di sini ada partikularisme budaya. Apa yang menjadi faktor-faktor partikulasi budaya ini dalam tantangan bisnis global? Di antaranya adalah kedaerahan, nasionalisme, dan perbedaan bahasa. Kita bisa melihat misalnya produk dari Korea. Orang akan bertanya-tanya seperti apa produk dari Korea itu, karena bahasa Korea sangat asing bagi negara yang dipasarkannya tersebut. Mereka akan tertarik seperti apa produk tersebut, karena dari bahasanya, dari kedaerahannya pasti menimbulkan
tantangan tersendiri bagi produk tersebut untuk memasuki pasar global. Dan yang kedua adalah ekspektasi sosial. Di antaranya ada ekspektasi nama merek dan jam kerjanya. Nah, ini sangat berhubungan ya, teman-teman. Karena ekspektasi orang terhadap nama merek itu akan menjadi tantangan. Misalnya dia tidak terbiasa dengan bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Eropa sana. Jadi itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi produk tersebut. Dan yang ketiga adalah undang-undang politik. Di antaranya adalah peraturan mengenai data lintas, batas dan privasi, dan peraturan komersial. Nah, ini sangat juga menjadi tantangan. Kenapa? Karena di beberapa negara itu akan ada peraturan ya undang-undang politik yang mengaturnya. Misalnya pada negara Arab, tidak semua produk-produk yang dipasarkan di pasar internasional bisa masuk ke daerah tersebut karena ya itu tadi undang-undang politik negara tersebut yang berlaku. Nah, sekarang kita bahas secara khusus. Yang pertama adalah standar, yaitu pertukaran data elektronik, email, dan standar telekomunikasi. Nah, ini juga menjadi tantangan ya, teman-teman, karena kalau misalnya telekomunikasi pada negara tersebut tidak membuat produk tersebut bisa masuk, bagaimana kita bisa memasarkannya gitu. Dan yang kedua adalah keandalan. Keandalan di sini adalah seperti jaringan telepon yang tidak dapat diandalkan secara merata. Nah, ini bagi daerah-daerah yang terpencil ya, yang jaringannya tidak bisa secara merata. Dan yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan perpindahan data yang berbeda-beda, banyak yang lebih lambat daripada Amerika Serikat. Nah, ini juga menjadi tantangan karena kecepatan data itu sangat berbeda-beda di setiap negara. Dan yang keempat adalah personel. Langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Jadi di beberapa negara itu masih terdapat konsultan yang tidak memiliki keahlian khusus dalam bisnis global ini. Berikutnya yang kita bahas adalah strategi global dan organisasi bisnis. Nah, ada 4 strategi yang bisa dilakukan dalam memasarkan produk kita ke global gitu. Yang pertama adalah eksportir domestik. Ciri eksportir domestik ini adalah aktivitas produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan penjualan dan manajemen diatur secara terpusat di negara asal. Nah, misalnya contohnya Caterpillar Corporation dan pabrik alat berat nih. Ini contohnya adalah alat berat yang kita kenal biasa dengan cat ya. Jadi dia produksinya itu dan penjualan dan manajemennya itu diatur di negara asalnya. Berbeda dengan yang kedua adalah multinasional. Cirinya manajemen dan pengendalian dilakukan secara sentralisasi, sementara produksi dan penjualan disesuaikan dengan kondisi pasar. Nah, jadi multinasional ini untuk pengendaliannya dilakukan secara sentral, yaitu di negara asalnya. Tapi berbeda dengan penjualannya, yaitu disesuaikan dengan kondisi pasarnya. Jadi dia ada dua metode, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Contohnya adalah General Motor, Chrysler, dan Intel. Ini produk Intel yang biasa kita gunakan di komputer kita. Dan yang ketiga adalah waralaba, atau sering kita sebut franchise, yaitu produk yang pertama kali dibuat di negara asal, sementara tetap berkoordinasi untuk perluasan produksi, pemasaran, dan SDA-nya. Jadi, produk franchise ini biasa diperkenalkan di negara asalnya terlebih dahulu, sementara untuk perluasannya dia tetap berkoordinasi kepada produk asalnya tersebut, di negara asalnya tersebut. Contohnya adalah McDonald's dan KFC. Yang keempat adalah lintas negara. Sistem ini tanpa memandang batas nasional, mengoptimalkan sumber daya dan permintaan, dan memanfaatkan kesempatan keunggulan kompetitif lokalnya. Jadi dia mengandalkan apa sih yang dibutuhkan oleh negara tujuannya tersebut gitu. Contohnya adalah Sony, Ford, dan Citicorp. Oke, next. Nah, pembahasan kali ini akan dibahas oleh teman saya, Caroline. Kepada Caroline, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang mengelola sistem global. Sebelum kita mengetahui bagaimana sistem mengelolanya, kita harus tahu dulu sistem inti atau core sistemnya.
Sistem inti atau core system adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi sebuah organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagai elemen penting, tetapi tidak harus benar-benar di berbagai negara. Selanjutnya, next. Next one. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan core system. Langkah pertama yaitu tentukan proses bisnis inti. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan pelanggan yang benar atau meluncurkan produk yang inovatif ke pasar. Setiap proses bisnis umumnya melibatkan banyak daerah fungsional, komunikasi, dan koordinasi pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Langkah yang kedua yaitu identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang terpenting, kita akan mulai melihat kesempatan untuk menggunakan sistem lintas negara. Langkah strategis yang kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara. Langkah yang ketiga yaitu pilih sebuah pendekatan. Pendekatan yang baik adalah berevolusi aplikasi transnasional secara bertahap, dan pendekatan yang desain kecil itu yang cenderung gagal. Langkah yang keempat yaitu pastikan manfaat dapat dirasakan, seperti fleksibilitas global, keuntungan dalam efisiensi, dan mengoptimalkan dana perusahaan dengan modal yang jauh lebih besar. Next. Selanjutnya yaitu solusi manajemen atau implementasi. Baik, solusi yang pertama yaitu menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Seperti menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti, dan sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis, dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Begitu pula kualitas unik yang harus tetap bersifat lokal. Solusi yang kedua yaitu membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Keberhasilan kita sebagai agen perubahan bergantung pada legitimasi kita, kekuatan dasar kita yang sebenarnya, dan kemampuan kita untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Solusi yang ketiga yaitu mengordinasikan pengembangan aplikasi. Pemilihan strategi perubahan sangatlah penting untuk masalah ini. Pada tingkat global, ada terlalu banyak kompleksitas sehingga sulit untuk menjalankan rancangan strategi perubahan secara keseluruhan. Solusi yang keempat yaitu mengordinasikan perilisan perangkat lunak. Perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan, sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Solusi yang terakhir atau yang kelima yaitu mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Jawaban untuk masalah ini adalah melibatkan pengguna dalam penciptaan rancangannya tanpa memberikan kendali terhadap pengembangan proyek kepada pihak-pihak yang kepentingan sempit. Taktik keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah kooptasi. Next. Selanjutnya yaitu isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Tantangan teknologi sistem global. Yang pertama yaitu komputasi platform dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti
yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda. Orang-orang yang berbeda dan untuk jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Tantangan yang kedua yaitu konektivitas. Permasalahan yang terjadi biasanya seperti kualitas jasa, keamanan, biaya dan tarif, manajemen jaringan, lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, dan keterbatasan yang diakibatkan oleh peraturan. Tantangan yang ketiga yaitu software lokalisasi. Keterbatasannya harus memindahkan software dalam berbagai bahasa dan tampilannya harus mudah dipahami oleh pengguna. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.